8 presiden telah memimpin Indonesia sejak negara ini merdeka. Mereka datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Ada seorang proklamator yang memimpin Indonesia melewati masa revolusi dan pergolakan politik. Ada seorang jenderal yang berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Ada seorang ilmuwan pesawat yang memimpin Indonesia di tengah badai reformasi. Ada ulama besar yang pemerintahannya hanya berlangsung kurang dari 2 tahun. Ada presiden perempuan pertama Indonesia, seorang mantan jenderal, seorang mantan wali kota, hingga seorang pengusaha yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun ada satu hal yang selalu menarik perhatian publik. Seberapa besar sebenarnya kekayaan para presiden Indonesia? Lalu bagaimana perjalanan mereka dari masa ke masa? Inilah kisah kekayaan dan pemerintahan 8 Presiden Republik Indonesia. Soekarno, sang proklamator. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Dan sosok yang berdiri membacakan proklamasi bersama Muhammad Hatta adalah Insinyur Soekarno. Soekarno kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901, Soekarno dikenal sebagai seorang orator ulung dan salah satu tokoh utama pergerakan kemerdekaan. Masa pemerintahannya berlangsung dalam situasi yang sangat berat. Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, membangun pemerintahan baru, sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan dan konflik politik. Pada 1950-an, Indonesia menjalankan demokrasi parlementer. Namun pada 1959, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli dan kemudian memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin. Di masa ini politik Indonesia semakin terpusat kepada presiden. Soekarno juga dikenal dengan politik luar negeri yang tegas, termasuk gagasan Nasakom serta sikap anti-kolonialisme. Namun situasi ekonomi semakin berat. Inflasi melonjak dan kondisi politik semakin panas hingga akhirnya terjadi pergantian kekuasaan pada pertengahan 1960-an. Lalu bagaimana dengan kekayaannya? Untuk Soekarno, tidak ada angka kekayaan pribadi yang dapat diverifikasi melalui LHKPN seperti presiden-presiden modern. Pernah beredar klaim bahwa Soekarno memiliki 180 miliar dolar Amerika Serikat di Bank Swiss. Namun klaim tersebut telah dibantah oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss yang menyatakan tidak menemukan bukti mengenai harta sebesar itu. Presiden Soeharto. Setelah periode politik yang penuh gejolak, Indonesia memasuki babak baru. Tokohnya adalah Jenderal Soeharto. Ia resmi menjadi presiden pada 1967 dan memimpin Indonesia selama sekitar 32 tahun. Era pemerintahannya dikenal sebagai Orde Baru. Soeharto menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan investasi. Dalam beberapa dekade, Indonesia membangun banyak infrastruktur dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun pemerintahan Orde Baru juga diwarnai kritik mengenai sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan politik, dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Puncaknya terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis moneter menghantam Indonesia, nilai rupiah jatuh, harga-harga meningkat, dan demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah. Hingga pada akhirnya pada 21 Mei 1998, setelah berkuasa selama lebih dari 3 dekade, Soeharto pada akhirnya mengundurkan diri. Lantas bagaimana dengan kekayaannya? Tidak ada LHKPN modern yang bisa digunakan untuk menentukan kekayaan pribadi Soeharto secara pasti. Namun Transparansi Internasional pernah memperkirakan dana yang diduga diselewengkan selama pemerintahannya berada di kisaran 15 hingga 35 US dollar Amerika Serikat. Bukan angka kekayaan pribadi yang telah terbukti secara hukum. Presiden Habibie. Setelah Soeharto mundur, posisi presiden berpindah kepada wakilnya, Baharudin Yusuf Habibie. Habibie adalah sosok yang sangat berbeda. Ia seorang insinyur penerbangan yang menempuh pendidikan dan berkarir di Jerman sebelum kembali ke Indonesia. Ia kemudian dipercaya Soeharto menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi selama bertahun-tahun. Kemudian Habibie menjadi presiden pada 21 Mei 1998 dan memimpin Indonesia sampai 20 Oktober 1999. Masa pemerintahannya memang singkat tetapi sangat menentukan. Ia membuka ruang kebebasan pers, melakukan reformasi politik, dan mempersiapkan pemilu 1999 yang diikuti 48 partai politik. Habibie juga meletakkan fondasi bagi independensi Bank Indonesia. Di tengah krisis, pemerintahannya berusaha memulihkan perekonomian dan menstabilkan rupiah. Lalu berapa kekayaannya?
tidak tersedia LHKPN modern yang dapat digunakan sebagai angka resmi kekayaan Habibie. Namun laporan media Far Eastern Economic Review pernah memperkirakan kekayaannya sekitar 60 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 900-an miliar rupiah. Angka tersebut merupakan estimasi media, bukan LHKPN resmi. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setelah Habibie, Indonesia memasuki era demokrasi yang semakin terbuka. Pada Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur terpilih menjadi presiden keempat Indonesia. Gus Dur merupakan tokoh NU dan dikenal sebagai intelektual serta pejuang demokrasi. Ia memimpin Indonesia dari 1999 hingga tahun 2001. Pemerintahannya ditandai oleh upaya memperkuat demokrasi, kebebasan sipil, dan hubungan antar kelompok masyarakat. Gus Dur juga dikenal dengan gaya politik yang tidak biasa dan keberaniannya mengambil keputusan kontroversial. Namun pemerintahannya menghadapi konflik politik yang sangat kuat dengan DPR dan MPR. Ketegangan tersebut akhirnya berujung pada pemberhentian Gus Dur dari jabatan presiden pada Juli 2001. Untuk kekayaannya sendiri, Gus Dur memiliki angka yang relatif jelas. Berdasarkan LHKPN tahun 2001, total hartanya tercatat sekitar 3,495 miliar rupiah. Presiden Megawati Soekarno Putri. Setelah Gus Dur diberhentikan, wakil presidennya Megawati Soekarno Putri naik menjadi presiden. Megawati adalah putri Soekarno dan menjadi presiden perempuan pertama Indonesia. Ia memimpin dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Masa pemerintahan Megawati berlangsung pada periode ketika Indonesia sedang berusaha memperkuat demokrasi setelah reformasi. Salah satu tantangan utamanya adalah memulihkan stabilitas ekonomi dan politik. Pada era ini, berbagai lembaga negara juga mulai mengalami penguatan dalam sistem demokrasi pasca Orde Baru. Dan menariknya, era Megawati juga menjadi bagian penting dalam sejarah transparansi kekayaan pejabat negara. Laporan kekayaan pejabat mulai menjadi semakin penting dan kemudian berkembang menjadi sistem LHKPN. Untuk angka kekayaan Megawati, salah satu laporan LHKPN yang bisa diverifikasi menunjukkan bahwa pada tahun 2021, ketika menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP, hartanya mencapai 214 miliar rupiah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilu langsung kemudian membawa Indonesia kepada presiden ke-6. Namanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mantan Jenderal TNI ini memenangkan Pilpres 2004 dan kembali terpilih pada tahun 2009. Artinya SBY memimpin Indonesia selama 2 periode, tahun 2004 hingga tahun 2014. Pemerintahannya menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari bencana tsunami Aceh, konflik di beberapa wilayah, hingga persoalan ekonomi global. Di sisi lain, masa pemerintahan SBY juga ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan konsolidasi demokrasi. Setelah masa kepresidenannya berakhir, SBY melaporkan harta kekayaan pada November 2014, totalnya sekitar 13,98 miliar rupiah. Laporan tersebut mencakup tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, serta kas. Presiden Joko Widodo. Kemudian muncul sosok yang benar-benar berbeda dari presiden-presiden sebelumnya, Joko Widodo atau Jokowi. Sebelum menjadi presiden, ia adalah pengusaha mebel, kemudian wali kota Solo, dan gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2014, Jokowi memenangkan Pilpres dan menjadi presiden ke-7 Indonesia. Ia kembali terpilih pada tahun 2019 dan memimpin selama 2 periode, 2014 hingga 2024. Pemerintahan Jokowi sangat identik dengan pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, dan proyek konektivitas menjadi bagian besar dari agenda pemerintahannya. Pada era kedua, pemerintah juga mendorong pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta program hilirisasi sumber daya alam. Namun pemerintahannya juga menghadapi pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Lantas bagaimana dengan kekayaannya? LHKPN yang disampaikan pada Maret 2024 mencatat total harta Jokowi sebesar 95 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto. Dan akhirnya kita sampai pada Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto.
mantan Danjen Kopassus dan Menteri Pertahanan ini memenangkan Pilpres 2024 bersama Gibran Raka Buming Raka. Keduanya resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024 hingga 2029. Prabowo memasuki istana dengan latar belakang yang sangat berbeda dari Jokowi. Jika Jokowi dikenal berasal dari dunia usaha mebel dan pemerintahan daerah, Prabowo memiliki perjalanan panjang di dunia militer dan politik, serta dikenal memiliki kepemilikan aset dan investasi yang sangat besar. Pemerintahannya membawa sejumlah agenda besar, seperti ketahanan pangan, hilirisasi, swasembada energi, dan penguatan ekonomi nasional. Lalu berapa kekayaannya? Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada Oktober 2023, ketika mencalonkan diri sebagai presiden, total harta Prabowo mencapai 2 triliun rupiah. Sebagian besar nilai tersebut berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai sekitar 275,3 miliar rupiah. Sementara komponen lainnya mencakup kendaraan, surat berharga, kas, dan aset lainnya. Angka 2 triliun inilah yang membuat Prabowo menjadi salah satu presiden Indonesia dengan kekayaan terlapor terbesar berdasarkan data LHKPN yang tersedia. Dari Soekarno hingga Prabowo, perjalanan Presiden Indonesia bukan hanya tentang angka kekayaan. Soekarno meninggalkan sejarah sebagai proklamator dan simbol perjuangan kemerdekaan. Soeharto memimpin selama 32 tahun dan meninggalkan warisan pembangunan sekaligus kontroversi besar. Habibie membuka jalan menuju reformasi. Gus Dur memperkuat semangat demokrasi dan pluralisme. Megawati melanjutkan konsolidasi pemerintahan pasca reformasi. SBY membawa Indonesia melewati 2 periode pemerintahan dan berbagai tantangan global. Jokowi mengubah wajah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan hilirisasi. Dan sekarang, Prabowo memulai babak baru pemerintahan Indonesia 2024 hingga 2029. Jadi bagaimana menurut kalian? Siapa presiden Indonesia yang paling berhasil membawa perubahan besar bagi negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.